Seandainya mereka tahu balasan pahala solat subuh dan berjamaah, solat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang, walaupun merangkak mereka akan datang. Kenapa Allah tidak bagi tahu? Karena Allah ingin menjadi surprise, kejutan. A'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh nanti mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas ta'ala. Dan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan nanti di padang mahsyar. Satu di antaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. biasanya dulu yang sholat subuh ke masjid ini adalah orang-orang tua, pensiunan, yang sudah diintai-intai malaikat maut. Tapi dengan bangkitnya biker subuhan, anak-anak muda, petato tobat, lalu kemudian yang selama ini dikenal dengan geng motor yang dekat dengan perempuan, khamar, sabu-sabu, tapi justru menjadi penggerak. Ini motivasi luar biasa. Semoga semangat anak-anak muda ini tidak hanya sekedar momen saja, tapi berkelanjutan. Kita doakan bersama supaya istiqomah, insyaallah. Amin, amin, amin. Sebetulnya Ustadz, apa sih rahasia di balik waktu subuh itu Ustadz? Mungkin Ustadz bisa langsung menjelaskan mengenai tema kita kali ini. Silakan. Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku fi bukuriha, pada awal hari. Jadi semakin awal orang bangun, maka semakin banyak berkah yang dia peroleh. Maka semakin cepat bangun, semakin banyak keberkahan. Kita sebenarnya pagi subuh itu berebut-rebut berkah. Makin cepat dia bangun, makin banyak keberkahan. Bahkan tidak berdasarkan dalil hadis pun, nenek moyang kita sudah mengajarkan jangan sampai rezeki dipatok ayam. Artinya apa? Habis sudah. Ayam sudah mengambil, musang sudah mengambil, kucing sudah mengambil. Dia tidak dapat apa-apa lagi sama sekali. Oleh sebab itu kalau biker subuhan itu biasanya sebelum azan subuh mereka sudah keliling, standby, ngumpul di jalan. Lalu kemudian ke masjid bersama-sama, ngaji bersama-sama. Maka anak muda seringkali disebutkan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah dan kami tambah hidayah mereka. Ashabul Kahfi. Lalu kemudian ketika dalam hadis dikatakan di antara yang akan ditanya di soal nanti hari kiamat, an syababihi fima ablah, masa muda. Kemana saja masa muda kau habiskan? Mengapa yang ditanya masa muda? Karena masa muda penuh dengan godaan, hawa nafsu bergelora, masa sedang keemasan, ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, tapi justru dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan nanti di padang mahsyar. Satu di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan pemuda yang mendapat naungan, pemuda yang diselamatkan, pemuda yang bertambah hidayahnya adalah pemuda-pemuda yang istiqomah sholat subuh berjamaah. Amin, 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 amin. Tuh, Abi, wah, menggerakkan komunitas itu, mudah-mudahan juga kami dapat kebaikan juga nih, ya. Amin, amin. Karena subuh memiliki keutamaan yang dahsyat. Nah, Ustadz, dengan ada statement, bukan statement sebetulnya, ya. Ini memang berdasarkan hadis, Ustadz, bahwa subuh itu lebih baik dari bumi dan segala isinya. Itu apa kandungan di dalamnya, Ustaz? Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada beberapa makna. Makna yang pertama, kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu balasan pahala solat subuh dan berjamaah, solat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang, walaupun merangkak mereka akan datang. Kenapa Allah tidak bagi tahu? Karena Allah ingin menjadi surprise, kejutan.
A'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh nanti mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Makna yang kedua, qabliyah subuh, rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul wallahu ahad. Apa maknanya? Iman. Ketika orang sedang dikuatkan wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Di rakaat kedua dikuatkan lagi qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Itu lebih bermakna daripada dunia dan seisinya. Ketika dunia seisinya kita punya akan hancur hari kiamat binasa, tapi iman akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, negara yang paling cepat bangun paginya ternyata bukan negara Islam, negara non-muslim. Pergilah ke negara-negara maju hari ini. Mereka belum kita sholat subuh, mereka sudah bangun beraktivitas. Pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Amerika. Mereka bangun lebih awal, program ke depan. Oleh sebab itu, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, kebaikan, mirip orang beriman. Aina wajadaha fahu ahaqqu biha. Di mana dia mendapatkannya, dia lebih berhak untuk memilikinya. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Manusia sukses zaman ini mengawali hidupnya dari awal bangun pagi. Diawali dengan keterpaksaan, mulai dengan menikmati, akhirnya menjadi kebutuhan. Insya Allah ini akan bergulir menjadi gerakan subuh berjamaah. Masya Allah. Tuh pemirsa, bagaimana besarnya keutamaan dari waktu subuh ini. Baik, sekarang kita akan rehat dulu. Nanti di segmen berikutnya Ustadz Das'at Latif akan menyampaikan keutamaan subuh ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indahnya Ramadan. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kembali di Indahnya Ramadan bersama saya Sarul Gunawan. Kali ini, tema kita kali ini menarik ya, karena kita bertemu kali ini, kita bertolabul ilmi di waktu fajar, di waktu yang memiliki keutamaan, di waktu sahur. Dan ini harusnya menjadi latihan bagi kita untuk membiasakan bangun subuh dan melakukan ibadah sholat subuh. Nah, Ustadz Das'at Latif mungkin ingin menambahkan mengenai keutamaan subuh ini. Silakan Ustadz. Pemirsa yang saya hormati, waktu subuh ini sangat luar biasa. Ada UAS, Ustadz Abdul Somad. Ada UDL, Ustadz Das'at Latif. Dan ada USG, Ustadz Sahrul Gunawan. Amin ya Allah. Kok jadi USG? Ustadz jadi pengen punya bini lagi, Ustadz. Udah lama gak USG. Saudara yang saya hormati, saya hanya mengingat pelajaran saya waktu kecil, masih SD. Kita belajar biologi. Ternyata di subuh hari itu, siapa yang bangun pagi dan memandang warna hijau di pagi hari, itu membuat mata lebih segar. Coba datang ke dokter mata. Latihan memandang warna-warna hijau di pagi hari, apalagi kita pandang dulu yang jauh, lalu kita pandang yang dekat, jauh, dekat, insya Allah mata kita lebih sehat. Itu di subuh hari, pagi hari. Kemudian yang kedua, ternyata di subuh hari operasional motor masih kurang, kendaraan bermesin masih kurang. Berarti orang yang bangun pagi di subuh hari, insya Allah paru-parunya lebih sehat. Itu dari segi ilmunya. Nah sekarang bagaimana dengan pembagian rezeki? Orang bagi-bagi rezeki itu di subuh hari. Nah ada kawan saya, dia WhatsApp saya pagi-pagi, kira-kira 4:30. Hebat, Alhamdulillah, kau bisa bangun subuh. Dia bilang belum tidur Ustadz. Ternyata dia belum tidur. Nah tidurnya selesai sholat subuh. Padahal orang selesai sholat subuh mestinya sudah mulai beraktivitas. Tapi kalau dia tidur lagi, maka jauh rezeki. Kalian jomblo fisabilillah. Kalau selalu tidur pagi, jauh jodohmu. Maka harus bangun pagi bekerja. Itu dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi silaturahmi. Saya di Makassar ada suling.
subuh keliling. Ya. Nah, ini juga baik subuhan, jangan cuma baik subuhan, subuh saja salat jamaahnya. Kalau bisa 5 waktu. Ya. Nah, ada juga itu istilah kalau Ramadan ini anak remaja apa itu? Asmara subuh. Ada apa itu? Tarawih keliling. Ini tidak tahu dari mana dapat ini tarawih keliling. Kelilingnya dia dapat, tarawihnya dia lupa. Ya. Ada lagi itu yang apa itu sahur on the road. Dari mana belajar ini? Kok makan sahur lebih banyak kepada pencitraannya. Dia bagi-bagi dan lebih parah. Ternyata kegiatan itu, Ustaz, saya ada dapat beberapa informasi. Mereka berzina. Anak-anak orang kaya pakai mobil, izinnya pergi tarawih, kemudian tengah malam dengan pacarnya punya mobil yang orang istilahkan kemudian mobil bergoyang. Mereka berzina di subuh hari di bulan suci Ramadan. Maka para pemirsa, ibu bapak yang punya anak, kalau mereka mau pergi sahur on the road, jangan lagi lah. Kalaupun tetap mau, ikuti. Orang tua yang pandai mendidik anaknya dan waspada dalam pergaulan bebas, kalau anaknya mau pergi subuh, silakan. Apalagi kalau dia gadis, ikut ibunya. Karena kalau tidak ada orang tua yang mengikutinya, peluang setan masuk di bulan suci Ramadan. Oh, jangan pikir bahwa setan Ramadan gulung tikar. Tidak. Saya waktu kecil dulu di kampung, kan setan-setan dibelenggu, dirantai. Akhirnya yang tadinya saya takut jalan di malam hari, saya jadi berani. Karena katanya setan pada dibelenggu, jadi tidak ada yang nakut-nakuti kita. Ternyata setan itu dibelenggu dengan puasa. Karena puasa itu melemahkan syahwat kita, menghilangkan semua pintu-pintu masuknya setan. Di bulan suci Ramadan, latihan kita untuk bangun, makan sahur. Ya, sah tidak puasa kalau tidak makan sahur? Sah, tapi orang yang berpuasa dengan didahului dengan makan sahur itu lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Fisiknya lebih kuat. Tidak berarti setelah puasa loyo. Puasa tidak mengurangi produktivitas kita. Ada orang puasa, kenapa tidak bekerja masuk pagi? Puasa. Oh, Islam tidak seperti itu. Justru puasa mestinya memicu kita kerja keras. Kenapa? Orang yang berpuasa dengan tidak puasa pahalanya jauh lebih besar berpuasa ketika dia bekerja dengan tidak berpuasa. Maka orang yang bangun di awal pagi rezekinya lebih mudah, ya, lebih sehat. Insya Allah bersilaturahmi. Saya sambung tadi subuh keliling. Sudah sholat subuh kita ceramah. Sudah ceramah ngopi, ngobrol perkara iman. Sudah itu kita keliling-keliling masuk di warung makan sarapan. Sudah sarapan kenyang, ada yang bilang, Ustadz saya yang bayarkan. Coba, sudah dapat pahalanya, dapat makan gratis, dapat silaturahmi. Sementara kalau bangun di atas pukul 7 jam 8, rezeki jauh. Dan kalau calon mertua tahu, langsung dia panggil anaknya, "Nggak usah aku menikah itu. Apa itu, malas betul itu calon suamimu." Jangan ketawa, saya serius. Ya, maka bangunlah di awal waktu, awal pagi, insya Allah lebih bugar. Apalagi kalau mandi pagi. Oh, ternyata saya dapat ilmu dari dokter ahli kulit. Orang yang bangun lebih awal dan mandi dengan air dingin, itu kulitnya lebih bagus. Kenapa orang-orang bule lebih cepat kelihatan tua keriput-keriput? Karena ternyata mereka kalau bangun pagi, mereka lebih senang pakai air panas daripada air dingin. Ternyata air bangun kita pagi pakai air dingin, itu jauh lebih menyehatkan kulit daripada pakai air yang panas. Itu coba secara medis juga dibuktikan, medis itu sudah membuktikan, ya. Maka banyak keutamaan bangun di awal waktu. Maka baik kesubuhan, subuh keliling, hidupkan itu, ya. Cuma setan juga bergerak. Coba, kan suatu kali iblis ketemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, iblis membawa 3 senjata. Itu paku, tepung, selimut. Bertanya Nabi, "Iblis, kamu apa itu?" Tepung, selimut, paku. Selimut, saya mau tebarkan ini di umatmu ketika subuh sehingga makin enak tidurnya. Maka jangan heran ketika hayya 'alal falah, sedikit lagi 10 menit ini ambil selimut. Masuk godaan setan. Banyak tuh selimut gitu. kain masih bisa dihalangi, selimut kain masih bisa dihamparkan, Pak. Tapi kalau selimut istri muda,
Begitu azan makin memeluk, aduh susah lepasnya. Itu jangan-jangan curhat nih. Baik. Yang kedua tadi adalah paku. Untuk apa ya iblis? Kalau umatmu dengar pengajian, saya tebarkan itu sehingga apa? Dia tidak tahan betah di tempat itu, panas pantatnya. Yang ketiga, tepung. Untuk apa? Saya auri matanya, saya kasih matanya ketika dengar ceramah supaya dia ngantuk. Tapi kalau Ustadz Dasat ceramah masih ngantuk, luar biasa itu godaan setannya. Baik. Nah, ini ngomong-ngomong setan ini, Ustadz ya. Ini sih banyak lah yang ya nggak tahu saya juga ini dari mana gitu ya. Ada pernyataan katanya kalau kita bangun subuh terhindar dari kencing setan katanya. Itu maksudnya kayak gimana ya? UAS bisa menjelaskan? Man nama, siapa yang tidur walam yusalli dan tidak salat subuh, balas syaitanu fi udhunaihi, maka kencinglah setan di telinganya. Hadis sahih. Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli dan dia tidak salat subuh, balas syaitanu fi udhunaihi, maka kencing setan di telinganya. Maka kesimpulan dari hadis ini untuk menyelamatkan diri dari kencing setan adalah dengan sholat subuh. Apakah setan itu kencing dan buang air dan buang angin? Ya, dijelaskan dalam hadis Nabi. Ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit, wa 'alaiha duratun, sampai dia durat terkentut-kentut. Artinya setan juga terkentut, setan juga terkencing. Setan juga punya tempat duduk. Ya Abu Hurairah azfaraka, wahai Abu Hurairah, azfaruka, kuku-kukumu, kenapa tidak kau potong? Inna syaitana yaq'udu ma tala minha, setan duduk di kuku yang panjang. Oleh sebab itu maka setan ini sebenarnya jin. Wa ma khalaqtul jinna alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul la in ijtama'atil jinnu, iblis itu pun dari jin. Surah Al-Kahfi juz 15. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis berasal dari kalangan jin. Mereka sama dengan kita. Dan kita disuruh menjauh dari mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Tapi ketika kita menyediakan fasilitas mereka, tempat duduk mereka kita sediakan lewat kuku yang panjang, kemudian tempat mereka kita sediakan dalam bentuk berhala, lalu kemudian WC mereka kita sediakan telinga kita, maka sesungguhnya kita ini pemelihara setan. Waduh, jangan sampai deh, serem tuh pemirsa ya. Itu hadis ternyata. Jadi kalau misalnya Anda udah subuh dengar azan tapi masih sayup-sayup tidur lagi, mungkin lagi dikencingin setan itu telinganya. Hati-hati pemirsa ya. Baik pemirsa, nanti kita akan memberikan kesempatan para penonton di studio untuk bertanya kepada UAS maupun UDL. Tapi setelah yang berikut ini tetap di Indahnya Ramadan. Kembali bersama kami di Indahnya Ramadan TV One. Pemirsa yang baru bangun, ayo cepetan ya. Mudah-mudahan sahurnya bisa tetap nikmat ya, meskipun buru-buru sambil nonton acara kita. Nah, seperti yang saya sudah janjikan bahwa saya akan memberikan kesempatan kepada penonton di studio untuk memberikan pertanyaan kepada kedua guru saya ini. Dimulai dari yang mungkin Ahwat dulu deh. Boleh dong sekali-kali yang Ahwat dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leslie dari Bogor. Yang mau saya tanyain, kan laki-laki itu memang sudah diwajibkan untuk salat subuh tuh di masjid ya, bahkan wajib kan. Nah, yang saya mau tanyain ini, gimana caranya seorang wanita untuk memperoleh keutamaan sholat subuh berjamaah seperti yang dilakukan laki-laki? Karena kan untuk wanita ini kan
sebenarnya tidak wajib ya untuk sholat Baik. di masjid. Ya, Seperti oke, baik. itu. Sudah ditangkap pertanyaannya. Bagaimana supaya tetap dapat pahalanya ya, maksudnya ya, untuk perempuan yang sholatnya di rumah. Terus gitu. ada perwakilan juga nih dari teman-teman. Gimana? Boleh nggak nanya yang udah punya suami, gimana caranya istri itu untuk membangunkan suami yang susah bangun di pagi hari untuk salat subuh? Bangun apa Seperti dulu itu. nih? Bangun tidur untuk salat subuh. Rata-rata Kirain. Rata-rata kan susah gitu. Kan mungkin karena Caranya. capek, beban pekerjaan, cara jadi yang susah baik bangunnya. untuk membangunkan suami untuk salat subuh gitu. Mati Belanda. Seperti itu. Ya, Terima baik. kasih. Masalah bangun-membangun nanti Ustadz Dasat. Oh iya. Akan jawab. Beliau paling ahli nanti ya. Hati Iya. Belanda. Pertanyaan yang kedua dari para bapak-bapak, silakan bapak yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Agus Salim Ustadz menindaklanjuti penjelasan dari Ustadz Daas mungkin tadi. Bagi orang yang melakukan zina pada bulan suci Ramadan, dan itu bagaimana Ustadz? Sedangkan bulan suci Ramadan itu bulan yang benar-benar suci. Apakah dosanya sama dengan bulan-bulan biasa atau berbeda jika dia melakukan zina di bulan suci Ramadan? Dan bagaimana taubat yang dia lakukan sama juga atau tidak Ustadz? Gitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abdul Salim ya. Iya. Dan mungkin untuk menjawabnya silakan Ustadz Dasat terlebih dahulu kedua pertanyaan ini karena pas nih kalau Ustadz Dasat dulu yang menjawab. Silakan. Yang pertama tadi mengenai bagaimana cara membangunkan Ustadz. Membangunkan suami. Saya tidak tahu suami yang lain. Kalau istri saya membangunkan saya, dia peluk saya lalu dia cium saya. Jadi bangun ya? Iya, bangun. Oh, so sweet sekali Ya, Ustadz. kemudian dibisikkan doa di telinga saya. Ya. Doanya apa Ustadz? Saya tidak tahu, yang jelas dia berdoa. Ini yang penting juga disampaikan. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Kalau berdoa bahasa Arab nanti bingung malaikat. Lain di bibir, lain di hati. Doa. Ya, malaikat katakan apa maksudnya ini? Mau doakan suaminya bangun subuh, ternyata doa yang dia baca mohon hujan. Mohon hujan, kan bingung ya. Jadi doa tidak harus. Tapi yang tahu istri saya membangunkan saya, dipeluknya, lalu diciumnya, lalu diajakkan, dia katakan jangan sampai dosanya lebih besar sebab Ustadz ini menganjurkan kepada kebaikan justru Ustadz tidak laksanakan. Langsung begitu dia bicara dosa, terus saya bangun. Tapi saya jarang di rumah. Karena saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Ji Samsu, janji manis nyatanya palsu. Itu caleg gitu bos. Jadi terkait dengan membangunkan tentu punya cara masing-masing. Kalau waktu saya kecil ibu saya membangunkan, pertama dibangunkan diajak bagus-bagus cara. Sudah bangun belum bangun, yang ketiga malah dipakai sapu. Jadi kalau mau dibangunkan sudah kedengaran sapu lidi, kita sudah lompat. Ya, itu tentu kalau untuk suami jangan pakai sapu. Terjadi pertengkaran di subuh hari. Ya, masing-masing dengan cara yang lain. Dia bisa didoakan macam-macam dengan cara. Baik, itu. baik. Ya. Sudah cukup puas ya Mbak pertanyaannya ya? Ada tadi yang tadi soal perempuan Gimana? ke masjid. Perempuan iya. perempuan tidak Pahalanya. dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Begitu kata Nabi. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan ke masjid? Karena kalau perempuan belum bersuami, kalau dia ke masjid lebih banyak fitnahnya, lebih banyak godaan, lebih banyak banyak yang tergoda dalam arti masih gadis, bisa jadi difitnah pergi cari cowok, ya. Nah, itu. Tapi kalau usia-usia yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah 70 bau-bau minyak tawon, boleh lah, tidak ada yang tergoda. Ya. Lalu bagaimana untuk mengganti? Mengganti boleh, sholat jamaah di rumah. pahalanya itu? Boleh sholat jamaah di rumah. Sholat jamaah di rumah dengan ibu, dengan saudara-saudara perempuan, boleh ya.
Nah, Oke, itu. baik. Kemudian Agus Salim, lahir di bulan Agustus kan? Nah, itu nama bisa saya tahu dia lahir di bulan Agustus. Nama jadi nama itu penting. Nah, Agus Salim bertanya tentang melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Jangankan berzina yang nyata-nyata sajak suami istri dia lakukan di siang hari, itu dosanya besar sampai harus bayar puasa kafarat namanya. 60 hari berturut-turut puasa, 60 hari bos, berturut-turut. Itu suami istri. Gimana kalau dia berzina? Kalau di bulan Ramadan berpuasa, berbuat baik, lipat ganda pahalanya. Tentu di bulan suci Ramadan membuat dosa, lipat ganda juga dosanya. Begitu Ustaz. Nah. Oke. Oke, Ustaz Agus Salim. Ya. Paham Ustaz ya? Ya. Iya, baik. Semoga kita ada semuanya terlupa. terhindar dari Bagaimana zina. cara bertobatnya? Nah, kalau tobatnya kan syarat tobat itu 1 menyesal, 2 mengakui, tiga tidak mengulang, 4 ganti dengan kebaikan. Nah, lakukan tobat ini. Kalau dia berzina, ganti dengan kebaikan, nikahi perempuan itu. Jangan sampai Anda sudah berzina, lalu kemudian na'udzubillah min dzalik sampai hamil, diajak lagi untuk baru aborsi, sudah itu ditinggal. Makin banyak dosanya. Maka tidak ada pacaran dalam Islam. Tidak ada, tidak usah pacaran. Pacaran itu menguras energi. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ya, jangan pacaran. Ya, baik. Jangan lagi ada berkata pacaran syar'i. Pret. Pacaran syar'i. Baik. Mungkin Ustadz Abu Somad mau menambahkan dari 2 pertanyaan ini, Ustadz? Tentang masalah berbuat dosa di bulan haram, dikatakan Imam Syafi'i, orang yang berbuat dosa di bulan haram, maksud bulan haram itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maka dia dijatuhi hukuman qisas ditambah lagi dengan ta'zir. Jadi ini hukuman itu ada 3. Pertama hukum hudud, yang kedua hukum qisas. Hudud dan qisas disebutkan dalam Quran. Contoh, as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyakuma potong kedua tangannya. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Kalau dia melakukan di bulan haram, maka dijatuhkan hukuman itu ditambah lagi. Tambahannya apa? Karena dia menyepelekan bulan haram. Sedangkan ada lagi yang lebih mulia daripada bulan haram, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, maka hukuman dia bertambah. Seperti dikatakan guru kita Dr. Das'an Latif, hukuman secara fisiknya bertambah, hukuman durhakanya kepada Allah juga berlipat ganda, seperti kalau dia beramal soleh berlipat ganda. Wallahu a'lam. Jadi ada tempat, waktu yang Allah lipat gandakan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, Ustaz ya? Bukan akibat dia melecehkan kemuliaan kemuliaan bulan suci Ramadan yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti misalnya ada teman saya di Saudi gitu ya. Oh, kalau di orang Saudi tuh kalau misalnya melakukan keburukan dia nggak berani di tanah halal, di tanah haram. Jadi kalau tanah halal ya artinya ada pengkotak-kotakan, ada waktu, tempat yang akhirnya jadinya orang jadi salah kaprah, Ustaz. Oh, jadi di waktu-waktu ini saya bisa melakukan kesalahan. Ada yang intensitasnya tinggi di bulan Ramadan, tapi berikutnya lagi tidak ada keutamaan. Saya bisa melakukan dosa. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Yang seharusnya ada dalam hati kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin menjadikan orang itu baik, Allah dalamkan ilmu agama. Makna Allah dalamkan ilmu agamanya, dia dalam keyakinannya benar amalnya. Adapun orang yang banyak ilmunya tapi justru mencari-cari celah, maka itu bukan dalam ilmu agama, dia akan menjadi Bal'am. Bal'am adalah orang berilmu tapi jahat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat Bal'am itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia lebih mau jatuh ke tanah dan mengikuti hawa nafsunya. Bal'am bukan orang jahil. Makanya dunia ini tidak lepas dari 4 orang. Dari dulu sampai sekarang. Ada penguasa yang jahat,
Fir'aun, ada orang kaya yang angkuh, Qarun, ada ulama yang jahat, Bal'am, ada pejuang kebenaran yang selalu tertindas, Musa alaihissalam. Zaman berganti, musim berubah, tapi aktor-aktor di atas dunia ini tetap 4 ini. Pemain bertahan. Allah. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Kita harus rehat terlebih dahulu, kita akan lanjutkan. Terima kasih untuk para penanya, dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Indahnya Ramadan. Pemirsa, kembali bersama kami di Indahnya Ramadan. Ternyata luar biasa, Masya Allah. Fadilahnya dari waktu subuh ini besar sekali, melatih kedisiplinan diri kita. Terus secara medis juga sudah disampaikan tadi oleh Ustadz kita, ternyata banyak manfaatnya. Dan tentunya apa yang kita lakukan jadi positif ya. Dan sebetulnya semua tergantung dari pola hidup, keinginan kuat kita untuk membuat pola hidup yang baik. Nah sekarang untuk menutup segmen kita ini, silahkan kepada Ustadz Das'at Latif memberikan kesimpulannya, Ustadz, silakan. Ya, pemirsa yang saya hormati, kita sudah mendengar ada beberapa keutamaan dan kelebihan waktu subuh. Menyadari ini sehingga kita perlu menjemput keutamaan itu. Dan Allah telah menyediakan fasilitas untuk itu. Apa fasilitas itu? Bulan suci Ramadan ini lipat gandakan pahala. Karena pentingnya kita meraih keutamaan subuh ini, maka kita disunnahkan untuk bangun subuh, untuk makan sahur. Ya, puasa kita sah tanpa makan sahur, tapi diberikan pahala, diberikan nilai plus bagi orang-orang yang bangun subuh. Maka selama Ramadan ini kita tentu harus latihan. Latihan ini sebulan penuh, hasilnya 11 bulan setelah Ramadan. Saya ulang, efek manfaat dari sebulan Ramadan subuh ini kita bisa nikmati hasilnya, manfaatnya 11 bulan setelah Ramadan. Kalau Ramadan rajin waktu subuh, bangun setiap subuh, insya Allah 11 bulan kita akan lewati dengan subuh juga. Tapi kalau 1 bulan kita latihan bangun subuh, selesai Ramadan tidak ada lagi, tidak ada guna untuk kehidupan, memperbaiki keakhlak dan kehidupan kita. Nah, coba kita lihat, banyak kan yang tidak dapat faedah. Coba lihat kalau subuh Ramadan, penuh kan itu jalan-jalan. Anak-anak muda yang katanya jogging selesai sholat subuh apa. Tapi selesai 1 Syawal, hilang semua itu. Terseleksi dengan sendirinya, maka hilang semua. Maka sebenarnya bangun subuh bukan mencari keutamaan Ramadan, tapi lebih kepada menyebar syahwat dengan jalan bareng dengan cowok, cewek. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat tercela itu. Ramadan, bulan latihan, hasilnya kita lihat setelah Ramadan. Baik Ustadz, semoga tetap terjaga, baik itu saat Ramadan maupun pasca Ramadan dan seterusnya, kita dalam kebaikan-kebaikan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insya Allah esok hari kita akan kembali menemani Anda semuanya untuk menemani santap sahur. Dan tentu saja masih bersama Ustadz Abdul Somad. Saya Sarul Gunawan, pamit undur dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa, Ustadz silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina, berikan berkah pada kami di awal hari kami ya Allah. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah. Pada pagi subuh ini kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan-Mu, segala kekuasaan hanya dalam genggaman kuasa-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa bik. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna. Curahkan rahmat-Mu kepada kami, jangan sampai kami hidup tanpa rahmat dan ridha-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ridha-Mu dan surga-Mu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon minta Engkau jauhkan dari murka-Mu dan neraka-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.